Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Tamu Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Ahmad Syukron, SPD, MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati, rekan kelompok selaku presentator pada pertemuan kali ini, dan seluruh rekan seperjuangan mahasiswa Universitas Jember. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Di sini, kita kelompok 1 akan memaparkan materi terkait tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Untuk anggota kelompok sendiri, berisi 8 orang yang terdiri dari Saya, Norbertus Wijaya Wicaksono, dengan NIM 211510102052 dari program studi peternakan. Saya Mamluatul Hasanah dengan NIM 211510102064 dari program studi peternakan. Halo, perkenalkan nama aku Rika Cici Murtini dengan nomor NIM 2022 dari program studi Gizi. Perkenalkan, nama saya Destara Timutiarani Arianto dengan NIM 211910401032 dari Prodi S1 Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asadur Rafiq dengan NIM 211510102050 dari Prodi Peternakan kelas R2. Perkenalkan, nama saya Dwiki Jatmiko Setiawan dengan NIM 211510102062 dari program studi peternakan. Saya Abelino Bayu Hardi dengan NIM 21151010246 dari Prodi Peternakan. Dan yang terakhir saya, Maulidia Ulia Alfani dengan NIM 21151010240. Di sini kita memiliki 4 pokok bahasan yang terdiri dari 1. Pengantar, 2. Sejarah Bahasa Indonesia, 3. Kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia, dan yang terakhir, rangkuman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar bahasa Indonesia. Karena melalui bahasa, kita dapat mempelajari kebudayaan suatu bangsa. Bahasa menunjukkan karakter atau watak, pola pikir, mindset, tradisi, dana, bahkan inteligensi seseorang. Melalui bahasa yang dipergunakan, diksi dan intonasi yang diucapkan dapat diketahui watak penuturnya. Bahasa Indonesia yang kita miliki tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja. Peranan bahasa Indonesia lebih dari bahasa lainnya, yaitu sebagai alat perjuangan. Keberadaan bahasa Indonesia di masa kolonial menjadi pemicu sikap nasionalisme, yaitu persatuan anak bangsa. Mempelajari sejarah bahasa Indonesia sangat penting bagi warga negara Indonesia untuk mengenal kepribadian atau karakter bangsa sehingga dapat menggunakan bahasa Indonesia sesuai fungsi dan kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai lingua franca berpotensi untuk mempersatukan dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu, tepatnya Riau, yang sejak dulu sudah menjadi bahasa pergaulan, baik antar suku yang ada maupun dalam perdagangan internasional. Alasan penggunaan bahasa Melayu sebagai dasar bagi bahasa Indonesia adalah salah satunya karena untuk menghindari kesan mengistimewakan bahasa lain yang jumlah penuturannya lebih banyak, semisal bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah seperti Prasasti Bukit di Palembang, Talang Tuwo di Palembang, dan lain-lain. Menyadari akan pentingnya kedudukan bahasa Melayu, campur tangan pemerintah semakin kuat. Pada tahun 1908, pemerintah kolonial membentuk Komisi for the Folklore atau Komisi Bacaan Rakyat, KBR. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Sudah berabad-abad lamanya, bahasa Melayu digunakan sebagai alat berhubungan atau lingua franca, bukan saja di kepulauan Nusantara,
melainkan juga di hampir seluruh Asia Tenggara yang mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Bangsa asing pun yang datang di Indonesia juga menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat. Kenyataan itu dapat dilihat dari berbagai batu bertulis kuno yang ditemukan seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683, prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686, dan prasasti Karang Brahi di antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688. Prasasti-prasasti tersebut bertuliskan Prae Nagari dan bahasanya bahasa Melayu kuno. Hal itu memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Prasasti-prasasti yang juga tertulis di dalam bahasa Melayu kuno terdapat di Jawa Tengah, yaitu pada prasasti Ganda Suli tahun 832 dan di Bogor pada prasasti Bogor tahun 942. Kedua prasasti di Pulau Jawa ini lebih memperkuat dugaan bahwa bahasa Melayu kuno bukan saja dipakai di Pulau Sumatera, melainkan juga di Pulau Jawa. Pernyataan yang pertama adalah pengakuan bahwa pulau-pulau yang bertebaran dan lautan yang menghubungkan pulau-pulau yang merupakan wilayah Republik Indonesia sekarang adalah satu kesatuan tumpah darah yang disebut tanah air Indonesia. Pernyataan yang kedua adalah pengakuan bahwa manusia-manusia yang menempati wilayah Indonesia itu juga merupakan satu kesatuan yang disebut bangsa Indonesia. Pernyataan yang ketiga tidak merupakan pengakuan atau berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan peristiwa penting dalam perjuangan bangsa Indonesia, karena dengan adanya bahasa persatuan, rasa persatuan bangsa menjadi semakin kuat. Sungguh mengagumkan semangat pemuda-pemudi kala itu. Mereka mengikrarkan bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia sebagai alat pemerdekaan bangsa Indonesia. Pada saat itu, tahun 1928, Indonesia belum merdeka dan belum bernama negara Indonesia. Kata Indonesia sendiri sebenarnya telah terdengar jauh sebelum itu. Kata Indonesia pertama kali diusulkan oleh George Windsor Earl pada tulisannya yang termuat pada majalah ilmiah tahunan di Singapura, yakni Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang memberlakukan larangan penggunaan bahasa Belanda. Larangan ini berdampak positif terhadap bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik dan pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak dilakukan dengan menggunakan bahasa Belanda. Peristiwa-peristiwa penting yang sangat menentukan dalam perkembangan bahasa Melayu sebelum masa kemerdekaan antara lain: yang pertama, pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. Van Opuisen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. Yang kedua, pada tahun 1908 pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Commissie voor de Volkslectuur, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Nama saya Distarati Mutiarani dari Prodi S1 Teknik Kimia akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan ini bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setiap tahun jumlah pemakainya pun juga bertambah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara juga semakin kuat. Perhatian terhadap bahasa Indonesia baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat juga sangat besar. Pada Orde Lama dan Orde Baru menaruh perhatian yang lebih terhadap bahasa Indonesia. Perkembangannya pun terus diperhatikan melalui pembentukan lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang sekarang menjadi pusat bahasa dan pusat penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia. Perubahan ejaan bahasa Indonesia dari ejaan Van Opuisen ke ejaan Suwandi hingga ejaan yang disempurnakan selalu mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat. Beberapa peristiwa penting yang sangat menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia adalah: yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pasal 36 ditetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
Yang kedua, pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik Ejaan Suwadi sebagai pengganti ejaan Opposition yang berlaku sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 16 Agustus 1972 diresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sempurna melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang keempat, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum membentukkan istilah resmi berlaku di seluruh Indonesia. Nah, di era revolusi industri 4.0 yang berdampak pada penggunaan bahasa asing dalam perdagangan global, bahasa Indonesia mendapatkan tantangan yang luar biasa besar untuk mempertahankan eksistensinya di masyarakat. Walaupun hal tersebut juga diimbangi oleh pengembangan yang cukup pesat di seluruh internasional, saat ini bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional kedua di Asia Tenggara dan bahasa internasional kelima di Asia. Masyarakat telah memiliki ketertarikan untuk mempelajari bahasa Indonesia, diantaranya disebabkan oleh keterbukaannya investasi dan hubungan kerja Indonesia dengan negara-negara Asia. Hal tersebut merupakan kesempatan emas bagi masyarakat Indonesia untuk mengangkat dan mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Melalui bahasa masyarakat Indonesia dapat menguatkan identitasnya di mata dunia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pada poin pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang bersumber dari salah satu bunyi ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Pada poin kedua, yakni menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, berarti bahasa Indonesia tidak mengikat pemakainya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, bebas dan santai. Pemakai bahasa Indonesia dalam konteks bahasa nasional dapat dengan bebas menggunakan ujaran baik lisan, tulis, maupun lewat kinesiknya. Kebebasan penggunaan ujaran itu juga ditentukan oleh konteks pembicaraan, yang manakala bahasa Indonesia digunakan di bus antar kota. Ragam yang digunakan adalah ragam bus kota yang cenderung singkat, cepat, dan bernada keras. Untuk membedakan seseorang yang berasal dari mana, identifikasi melalui fisik saja tentu tidak cukup. Seseorang yang berasal dari Jawa Barat tidak memiliki banyak perbedaan secara fisik dengan seseorang yang berasal dari Jakarta. Terlebih, migrasi dari satu daerah ke daerah lain sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, pengklasifikasian identitas seseorang dapat juga dilihat dari bahasa yang digunakannya. Pada tahun 1930 sampai 1950-an, penggunaan bahasa Indonesia adalah sebuah pilihan politis untuk menunjukkan simbol nasionalisme dan perlawanan pada Belanda. Hal ini dilakukan para putra-putri bangsa untuk menunjukkan identitas keindonesiaannya. Walaupun pada saat itu tidak banyak yang benar-benar fasih berbicara bahasa Indonesia. Masyarakat yang berasal dari kaum terpelajar jauh lebih fasih berbahasa Belanda. Kalaupun ada yang bisa menggunakan bahasa Indonesia yang dipakai masih sangat terdengar Melayu seperti bahasa yang digunakan para sastrawan. Meskipun begitu, para putra-putri bangsa saat itu tetap berusaha berbicara menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki identitas berbeda dan bukanlah bagian dari Belanda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mempunyai 4 fungsi, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang berarti sebagian bahasa Indonesia digunakan untuk urusan-urusan kenegaraan. Penggunaan bahasa Indonesia sendiri pada acara-acara kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak diharuskan. Tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam hal seperti itu dapat mengurangi kewibawaan negara karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua,
kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan di suatu negara memerlukan sebuah bahasa yang beragam sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Penggunaan lebih dari satu bahasa dalam dunia pendidikan akan mengganggu keefektifan pendidikan. Penggunaan bahasa Indonesia pada dunia pendidikan tidak hanya terbatas pada bahasa pengantar, melainkan juga digunakan pada penulisan bahan ajar. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional, diperlukan sebuah bahasa sebagai alat perhubungan sehingga komunikasi tidak terlambat. Jika terdapat lebih dari satu bahasa digunakan sebagai alat perhubungan, keefektifan pembangunan dan pemerintahan akan terganggu karena akan diperlukan waktu yang lebih lama dalam berkomunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, diperlukan bahasa yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut, dan bahasa tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia juga merupakan satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang dapat membedakannya dari kebudayaan daerah. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek dari bahasa Melayu, yaitu Melayu Riau. Bahasa Melayu dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia karena peranannya sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca yang telah banyak digunakan selama berabad-abad lampau, khususnya di Kepulauan Nusantara dan di beberapa wilayah Asia Tenggara. Penyebutan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dicetuskan dalam Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang juga menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi menjadi bahasa negara dengan ditetapnya Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal khusus, yaitu pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.